Saya yakin ya Polri pasti bisa. Karena sebelum ini juga ada kasus penembakan yang menghebohkan negeri ini. Wow, terbongkar tidak saudara? Terbongkar. Apalagi cuma ini, kecil. Gas, bravo Polri. Apa sih guys? Komen-komen berisik, apa sih? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Oke guys, langsung saja ya. Tadi udah pada lihat berita belum? Benar kan, lapor polisi kan lapor. Tadi malam udah kita bahas ya. Dan meskipun perkaranya, kasusnya sudah diserahkan ke ranah hukum, tapi kami selaku rabi alias rakyat biasa, netizen, boleh dong mengomentari, boleh dong. Ini negara demokrasi, siapa aja boleh bersuara ya. Jangan baper ya Har. Warga 62 juga gampang baperan, kata Samsudin ya. Gus Idris official tertawa melihat Muhar. Menurut saya ya. Oke. Bang Teguh, apa kabar Bang Teguh? Salam buat keluarga ya, sehat-sehat selalu. Salam persaudaraan, persahabatan buat semua teman-teman ya. Oke. Gini apa namanya ya? Pak polisi ya, kan udah diserahkan nih karena hukum ke Pak polisi. Jadi gini Pak, itu kan ada rekaman yang beredar itu, rekaman telepon. Di situ terindikasi kuat perempuan yang berbicara menjelaskan kronologinya di situ adalah ibunya si Bahar. Ya, terindikasi kuat. Kemungkinan besar 101% menurut saya itu ibu si Bahar ya. Jadi itu dipanggil ya Pak, dimintai keterangan. Karena di situ gini Pak, kata uminya si Bahar, di situ katanya dijelaskan dari awal di mobil itu banyak darah ya, di mobil banyak darah gitu Pak. Kemudian yang kedua, bajunya Bahar bolongannya 2, berdarah. Kemudian yang ketiga, sorbannya Pak, ya, berdarah-darah juga Pak. Di situ kata perempuan tersebut yang terindikasi kuat ibunya si Bahar mengatakan sorban itu nggak akan dicuci untuk bukti nanti. Udah 3 ya Pak. Kemudian yang keempat lagi Pak, jalan di situ karena kan katanya Bahar keluar dari mobil itu merangkak Pak. Ada rekamannya Pak, ada rekaman telepon kalau yang saya punya. Merangkak sehingga di jalan itu pun berdarah-darah Pak. Difoto oleh Kak Lun. Maksud Lun di situ mungkin Kak Fatlun ya, istri daripada Bahar. Udah 4 ya Pak, walaupun di waktu kejadian Bahar sendirian. Kenapa istrinya bisa memfoto? Ya kita berhusnuzon aja, mungkin beberapa saat setelah kejadian istrinya datang ke situ kemudian memfoto ya. Udah 4 Pak, yang berdarah-darah Pak. Mobil, baju, sorban, sama jalan Pak. Kemudian di akhir rekaman telepon, si perempuan yang terindikasi kuat ibunya si Bahar ini mengatakan untung nggak kena badan, gitu Pak. Dan itu nggak mungkin darah haid ya Pak. Takutnya nanti dibilang ke Bapak itu darah haid, ke Pak polisi ya. Nggak mungkin Pak, karena si Bahar sendirian ya.
Kalau misal ada bersama istrinya atau siapa gitu kan, ya bisa jadilah darah haid ya. Jadi nggak mungkin ya Pak, Polisi. Itu poinnya Pak, poin utamanya di situ dulu Pak. Karena kalau di TKP saya lihat tadi perkembangan berita tidak ditemukan di situ proyektil ya. Tidak ada, lagi nunggu hasil visum bekas luka yang di perut itu ya. Izin merokok dulu ya Pak. Dan untuk ntar netizen jangan dulu ya. Ini untuk bapak-bapak penyidik dulu ya. Itu poin pertama tadi Pak. Ada 4 poin di isi pembicaraan yang terindikasi Ibu Syibahar ini mengatakan yang di 4 poin ini bukti kuat berdarah-darah ya. Mobil, baju, sorban, sama jalan. Berdarah-darah semua. Tapi di akhir telepon dikatakan untung nggak kena badan. Gitu Pak. Zong itu Pak, zong. Ya, zong. Dramanya zong. Nihil. Nol besar. Gitu ya Pak. Kemudian gini juga Pak. Gini Pak. Malam kejadian tersebut Pak ya. Malam kejadian tersebut saya live streaming sekitar jam 10-an malam. Saya belum tahu kabarnya Pak. Kemudian ada netizen yang berkomentar Pak di channel saya. Ketika saya live mungkin baru sekitar 5 sampai 10 menitan saya live Pak. Ada yang berkomentar mengatakan Bahar kena tembak. Lagi dibahas di channel si Fulan. Disebutkan nama channelnya Pak. Ya, saya nggak mau sebut namanya, pokoknya ada di situ menyebutkan channel yang membahas penembakan Syibahar. Berarti sekitar jam 10 lebih malam itu dia bahas. Berarti sekitar kurang lebih 1 jam. 1 jam lebih lah setelah kejadian orang tersebut membahas Pak. Di pembahasannya itu menit keempat lewat beberapa detik. Dia mengatakan dia sudah tahu kabar penembakan itu sejak asar Pak. Sejak asar katanya dia udah tahu Pak. Cuma dia belum bisa memastikan. Cuma dia udah dapat kabar katanya Pak. Udah dapat kabar penembakan jam 9 malam, tapi sekitar asar itu sore ya, bukan jam 9 malam ya, asar itu sore, tergantung wilayahnya. Kalau masih WIB, waktu Indonesia Barat dari jam 3 ke jam 4, waktu asar masuknya kurang lebih. Nah, waktu asar katanya dia sudah dapat kabar Pak, dapat kabar katanya Pak, tapi belum bisa memastikan. Setelah malam barulah bisa memastikan, ada rekaman yang beredar. Kok dia bisa dapat kabar Pak? Pak polisi udah dapat kabar belum? Sebelum kejadian penembakan Pak? Saya rasa belum ya Pak. Tapi ada orang katanya habis asar dapat kabar Pak. Kejadiannya malam Pak. Sebelum malam, sore, asar dia udah dapat kabar Pak. Itu juga tolong dimintai keterangan Pak. Ada kayak gitu ada. Di live streamingnya, menit keempatan dia ngomong kayak gitu. Channel Kerbau Tanah ya Bung? Nggak tahu Bang saya. Pokoknya ada. 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 Itu catatan untuk pihak kepolisian ya. Saya cuma bisa memberikan masukan seperti itu kurang lebihnya Pak ya. Dan untuk kami netizen ini, saya kawan-kawan semua, tentu kita bisa berpikir ya. Katanya pelaku itu menggunakan senjata yang kedap suara, ada peredam suara. Maknanya apa? Ya, maknanya adalah kalau pelaku penembakan menggunakan senjata api yang ada peredam suaranya, berarti itu pemain bukan kaleng-kaleng, ya, bukan kaleng-kaleng itu, udah profesional. Udah pro ya. Tapi kok masa cuma keserempet, itu pun di bagian perut. Kalau keserempet di bagian kepala masih mending, berarti dia ngincar kepala. Kalau keserempet di bagian lengan kiri masih mending, misal di sini di bawah ketiak, berarti dia ngincar jantung. Nggak kena keserempet samping, masih mending. Ini keserempet di perut.
Masa yang udah pegang senjata, yang ada peredam suaranya, nembak di bagian perut? Itu nggak logis. Itu tidak masuk akal. Ya, orang kalau sudah menggunakan senjata api ya pasti dengan niatan yang jahat ya. Pasti mengincar bagian-bagian yang sangat-sangat berbahaya. Naudzubillah ya. Naudzubillah. Jadi kalau misal tembakannya melenceng mengenai di sini, misal wajar ya. Tadinya udah pas target, tahu-tahu target bergerak. Pas pelatuknya ditarik, target bergerak dari sini menjadi ke sini. Wajar, ngincar kepala atau di bawah ketiak. Ya. Karena pelakunya mungkin sambil jalan naik motor, ya. Sambil jalan tadinya udah pas ke jantung, meleset ke samping, bawah ketiak. Wajar. Ini di perut. Di perut. Ya. Iya betul Bang TJ, mungkin untuk membuktikan, itu kan Bahar itu kan punya ilmu kebal. Ditebas-tebas ke perut, kata Bahar, ente berasa geli doang, mungkin itu Bahar cuma ngerasa geli Pak. Coba ditanya Pak ya, geli apa enggak? Har, itu kan keserempet di perut Har. Ya Pak, ente berasa geli doang enggak Har? Itu Pak. Mohon maaf ya Pak, nitip pertanyaan Pak. Kalau bisa, kalau nggak bisa juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Jadi sangat banyak kejanggalan menurut saya ya guys ya. Itu ada 3 rekaman yang beredar. Yang paling pertama dari perempuan yang terindikasi kuat Ibu Si Bahar. Yang kedua saya nggak tahu tapi itu bahasa Banjar. Kalau tidak salah ya daerah Kalimantan. Pakai ulun-ulun gitu sampai bersumpah wallahi billahi tallahi. Rekaman tersebut ada di-upload sama Bang Edi. Videonya udah di private ya. Gitu. Rekaman ketiga rekaman telepon antara Edi Mulyadi dengan Aziz Yanuar. Membahas masalah penembakan tersebut, kemudian diupload, tapi udah di private ya, cuma kita udah punya filenya ya. Kenapa di private? Kenapa? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tasikmalaya. Waalaikumsalam buat semuanya ya. Udah di private itu videonya. Cuman udah ada yang re-upload. Di kita termasuk di saya juga ada ya. Ada. Begitulah. Zong. Alhamdulillah. Jadi kalau saya detailkan itu saya banyak menemukan kejanggalan di situ. Di kronologisnya aja itu kan ke pesta, itu santrinya ada yang nikahan katanya, mobil baru keluar dari bengkel, jadi sambil ngetes mobil. Kemudian setelah dites itu mobil masih ada yang rada-rada berisik, ya. Berarti belum pulang dari pesta ya, kurang lebihnya ya. Rada berisik. Nah, akhirnya dites sendiri, mau ngetes mana yang berisik, kerusakannya apa, karena habis keluar dari bengkel. Logikanya, udah keluar dari bengkel, masih ada yang berisik-berisik, bawa ke bengkel aja. Bawa ke bengkel aja. Ya. Kata polisi, belum ada bukti proyektil dan belum ada saksi. Saksinya Bahar sendiri karena di tempat sepi, iya Bang. Ya makanya janggalnya di situ. Ya. Janggalnya di situ. Kenapa nggak nunggu pulang ke rumah lah, baru dengerin suara mesin mobil yang berisik di mana? Apalagi kan lagi ke tempat hajatan, ada orang walimatul arus ya. Asa ditinggal-tinggal demi ngetes-tes mobil, itu aja nggak masuk akal. Tapi ya udahlah. Jadi kenapa di tempat sepi kejadiannya? Karena lagi ngetes mobil. Jadi harus nyari tempat sepi. Tadi kan di pesta rame berisik. Apa nggak ada waktu lain? Tapi nggak apa-apa. Kita fahamlah Bahar itu orangnya, Masya Allah ya, memuliakan ilmu. Takriman lil ilm. Ya. Demi memuliakan ilmu, kendaraannya harus bagus untuk memuliakan ilmu, kendaraan berdakwah. Jadi nggak mau ada bunyi kretek-kretek, kresek-kresek gitu, nggak mau. Demi memuliakan ilmu ya, luar biasa risikonya ya.
Apa ini Bang TIJ? Bahar ke tempat sepi nggak mungkin gak bawa kawan. Banci mana berani sendiri. Ya, ya gitulah Bang. Makanya banyak kejanggalan. Kemana-mana kan dikawal ya. Rokoknya aja kalau mau merokok ada yang bakarin. Kalau mau pakai baju ada yang makein. Ya. Ini tumben sendiri. Biar nggak ada yang lihat kejadian atau apa itu maksudnya? Jadi itu sedikit penjelasan dari saya ya Pak Polisi. Ada 2 poin tadi itu Pak. Saya ulangi sekali lagi yang 2 poin tersebut ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Karena ini katanya udah melaporkan langsung ya ke Polsek Kemang, Bogor di situ kata Aziz Bogor Kota. Setahu saya bukan Bogor Kabupaten itu ya. Kampung Poktua, Desa Pabuaran, Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Jadi Bogornya Bogor Kabupaten ya. Nah, saya ulangi sekali lagi Pak Polisi yang menangani, ada 2 masukan dari saya, 2 poin ya. Poin pertama, keterangan daripada perempuan lewat rekaman telepon yang terindikasi kuat itu adalah Ibu Sibahar ya. Katanya di mobil banyak darah, baju bolong berdarah, bolong 2 ya, 2 tembakan ya. Sorban juga berdarah nggak dicuci untuk barang bukti. Kemudian jalan juga berdarah karena Sibahar keluar dari mobil merangkak. Tapi poin kelima di akhir telepon, untung nggak kena badan, katanya gitu Pak. Untung nggak kena badan. Untung nggak kena badan Sibahar walaupun bajunya udah bolong. Kalau kena baju tidak bolong, kemudian baru bilang untung nggak kena badan, masuk akal, punya ilmu kebal. Bajunya rompi anti peluru, nggak nembus, jadi badan aman. Pelurunya nyangkut di baju anti peluru, rompi anti peluru. Itu masuk akal kalau seperti itu Pak. Saya pakai baju anti peluru, rompi anti peluru, kena tembak ya, untung nggak kena badan pelurunya. Kenapa? Baju anti peluru, baju aja nggak tembus, ini bajunya udah tembus tapi nggak kena badan gitu Pak. Yang kedua Pak, kejadian malam-malam 1 jam lebih setelah kejadian, kurang lebih jam 9, 1 jam kemudian, sekitar 1,5 jam kemudian, ada orang yang live di YouTube Pak ngebahas itu. 1 jam lebih kemudian setelah kejadian, katanya sejak asar sebelum kejadian dia udah tahu. Itu perlu dipertanyakan juga itu Pak. Videonya ada di channelnya Pak. Dia ngomong itu di menit keempatan, antara menit keempat sampai menit kelima lah itu Pak. Ada Pak. Ada. Gitu dari saya Pak ya. Dan kita apresiasi Polri, para polisi semoga bekerja efektif ya. Efektif, luar biasa, terbuka, supaya terbongkar. Kasihan Sibahar ya. Darahnya itu di jalan juga ada Pak, kata Umi. Dan difotoin sama Kak Lun, istrinya Bahar Pak. Itu dipanggil juga nggak apa-apa Pak. Lihat dulu fotonya ada nggak di jalan, gitu Pak. Dan kapan diambil, ya itu tentu penyidik lebih paham lah itu ya. Karena saya bukan penyidik, saya pembacot. Makanya omongan saya bacot doang di konten. Alhamdulillah. Saya yakin ya, Polri pasti bisa. Karena sebelum ini juga ada kasus penembakan yang menghebohkan negeri ini. Wow, terbongkar tidak saudara? Terbongkar. Apalagi cuma ini, kecil. Gas, bravo Polri. Apa sih guys? Komen-komen berisik, apa sih? Ya begitulah ya.
nggak ternalar logika kita. Pelakunya menggunakan senjata yang kedap suara. Berarti itu bukan kaleng-kaleng pelakunya ya. Tapi nembak kok di perut, meleset lagi. Beberapa tahun sebelumnya ada kejadian juga itu, Pak Rizik ya. Rizik itu katanya diincar sniper. Oh, sniper itu bukan kaleng-kaleng, jarak puluhan kilo bisa kena itu. Sniper, penembak jitu. Diincar di kediamannya. Untung nggak kena. Nah, lagi-lagi untung. Dasar sniper tolol. Kenapa waktu di rumah? Waktu di luar aja. Terekspos di luar. Entah waktu demo kek, entah waktu di panggung kek. Masa waktu di rumah? Begitu ya? Begitu. Mikir, mikir. Kan tadi malam saya ada bilang di live. Saya ada bilang, kalian pernah lihat film Rambo? Pernah. Mau satu batalion pun yang mengejar Rambo, memburu dia, mau dihujani peluru, amunisi, granat, bom, dia nggak akan mati. Nggak akan. Percayalah. Apakah Rambo sakti? Tidak. Lalu kenapa tidak mati? Karena begitu skenarionya. Namanya juga film Rambo. Itu film Rambo. Film Rambo. Paham ya? Itu kalau film Rambo. Pak Rizik juga dulu kayak gitu ya. Masya Allah, luar biasa ya, pejuang-pejuang ya. Kalau nggak salah nyasar ke tembok itu. Yang nembak sniper. Sniper kok amatiran. Ini juga pakai apa itu? Peredam suara kayak di TV-TV ya. Tapi yang diincar perut. Udahlah ngincar perut, kepleset lagi. Ya Bahar berasa geli doang. Oke, oke guys ya. Jargon, satu ikon. Bolong dua ngat. Bolong dua di baju, bolong dua berdarah-darah. Tapi untung nggak kena badan, ya. Oke, terima kasih buat semua kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zong.